Di mana gagalnya? Gagalnya di orang dalam kayaknya. Berarti skill mumpuni aslinya. Mumpuni lah. Tapi kiper cadangan ketiga. Itu kan di musim pertama aja aku cadangan ketiga waktu di Oh gitu. PSDS. Iya. Jadi narasi selama ini salah. Bukan salah, kan memang aku yang ngebentuk itu. Iya. Oh gitu. Dan lucu kan? Kan Dan materiku, lucu. aku bilang kalau aku kiper cadangan ketiga. Ya, dan itu benar adanya ketika di klub pertama aku PSDS. Tapi setelah itu enggak. Setelah itu kiper Cadangan cadangan kedua. kedua. Iya. Sometimes maybe good, sometimes maybe shit. Tepuk tangan dulu. Ya apa nih kalau tepuk tangan? Tepuk tangan dulu. Gila. Kapan Gila, lagi kan? kapan lagi kan? Kedatangan tamu istimewa. Gila. Mari semua teman-teman kita sambut Marcus Horizon. Salah. Halo, kenalin saya Hendro Kartiko. Salah juga. Tapi yang lebih parah, tapi yang sebenarnya yang sering dimiripin aku Aditya Harlan. Hah? Di Thailand tuh yang mana ya? Lah, kan nggak tahu kiper Madura sekarang. Sekarang Ini bisa munculin Google munculin gambar nggak sih? mirip Ntar ada. kali. Hah? Mirip banget. Parah kemarin bola tak bilang ternyata pemeran utama agak lain. Oh iya lagi anjing, iya lagi dari banget. Aditya Harlan. Iya, ntar kita munculin. Aditya Ini Harlan. pecah sih, ini mirip banget sih, Paul. Ada fotoku yang bener-bener, aduh kayak udah jauh ke bawah. Nanti sambil gue scroll. Posisi nangkap bola kami sama. Sama. Kiper apa? Aditya Harlan? Sekarang Madura. Dulu dia Barito, sempat Persita. Tapi kiper utama kan. Beda nasib. Tapi dia penontonnya nggak 9 juta. Aku sekarang Tuhan itu kan aja. adil. Aku Itu sekarang adil. itu aja lah senjata. Itu senjatanya. Kalau Oke, orang- guys. Kalau orang bilang, kau cadangan dia berhenti. Tapi dia nggak di 9 juta nontonnya. Itu dia, kita kedatangan tidak lain tidak bukan pemeran utama lelaki terbaik dengan 9 juta view. Wah, betul. 9 juta Aktor penonton. utama ya, kok Kalau view, view di penonton, YouTube. sorry, Iya, 9 juta tiket terjual Ya, betul. tanpa bombing. Apa? Nggak usah dibahas. Tanpa Organik, 9 juta organik. Ya, Ini dia, the one and only. Semua film organik kan. Oki Rengga. Wah, Oki Rengga. Hai, Welcome back to TNT Boys. Masih sama gue Gista, di sini ada John, dan Bapak Sehan. Yoi, Rafael Strik. Nah, nih aku tunjukin. Iya sama. Ini ada, ya iya lagi. Tidak berbeda, guys. Nanti kita kasih lihat fotonya ya. guys. Nanti kita kasih lihat foto. Kita pasang di sini nanti. Aditya Harlan. Ini apa nama itu, Glenn? TNT Boys. TNT. Kenapa itu pilihannya? TNT itu sebenarnya kita kan tim bola. Kita tim komunitas lah, tim komunitas main Oh, bola. ada. Klub bola. Ada. Klub bola. Kan memang. gua tuh Main kapan? sempet gua ngajakin lu kok beberapa kali, kayak dulu udah gak lama banget lah. Masih main nggak sekarang? Masih. Tiap Kamis malam. Tapi lagi off gara-gara abang-abangannya lagi ACL. Enggak ACL ya, apa sih? ACL. Oh, ACL itu ya? LCL yang kiri. Abang-abangannya lagi ACL. LCL. LCL. Left. Makanya kiri. Aduh. Lateral, dia bikin sendiri left. Left. Ya left kiri tapi, Bang. Iya, nggak Bener. salah. nggak Berarti salah. yang ini RCL dong. Iya. Di belakang BCL. Betul lagi. Betul. Bagus, Ada Em. Noahnya tuh di sini, ada Noahnya. Anaknya BCL. Oh, kirain Noah kan. anaknya BCL. Kirain yang itu. Novonya Bah, Ih, ini kita kurang nggak gosip nonton kalian. gosip. RCL, Raja Wali Citra, Lele PC. Iya. Bedanya kalau ada komedian di sini ya, Pak, ya. Beda. Wah, Forza Milan 125 tahun AC Milan. Lo nggak beli baju yang itu? Yang 125. Lagi Keren lagi banget aku itu. cari. Keren banget lo itu. Belum masuk kayaknya di Di sini. titip lawas ada, Bang? Hah? Akun titip lawas namanya. Ada. Akun titip lawas. Titip Oh, lawas. boleh menarik Ada tuh. itu. 125 tahun. MU. Juve. Juve masih oke lah. Soalnya Inter lah. Betul, Juve Iya masih. kan? Akun Madrid, Bang. Madrid oke. Barcelona udah nggak bisa lagi dilihat di atas. Ya. Karena dia di bawah. Baru tembus. Sama kayak Milan. Tembusnya juga susah payah anjing. Milan peringkat 9 sekarang goblok. Iya. Juve iya. 7.
Emang 7? 7. Ya Kan Allah. udah naik. 7, 8 bolok nangga. Bawahnya 9. Tapi kan belum kalah. Tapi kan belum kalah. Siapa? Juve belum kalah musim seri banyak. Serinya 11. Menangnya 6. Itu apa? Draw terus capek juga main bola Iya, draw. memang. Tapi kan nggak kalah, tetap aja lah. Boleh lah. Tapi kita tadi dijelasin, dikenalin sama Gisto, enak kalau ada pelawak. Tapi memang kau ini pelawak, pemain bola, aktor, atau model. Tukang pukul belum. Aku ada tukang pukul. Ada tukang pukul lagi kan? Aku di sini aja aku buka sebenarnya. Oke, eksklusif. Eksklusif. Belum pernah aku bilang di mana-mana. Ya, Tapi kalian aja yang tahu. ya oke. Iya. Rahasia. Sama 3 orang ini. Aku tuh sebenarnya pelukis pasir. Siapa namanya? Indonesia cari bakat. Haji, Rudi Darko ya? Istrinya. Oh, istrinya dulu. Sarah Wijayanto. Pelukis kasih random banget. Ini istrinya Damian dong, Bang. Salah juga pokoknya. Aku sekarang apa ya? Aku pengamat sepak bola. Cocok berarti. Karena pas kan, banyak kan sekarang. Bung Oki. Bung Oki. Banyak kan Dua. Bung Oki di Twitter sekarang. Bung Oki tanggapannya gimana nih timnas nih? Dari kayak timnas. Iya. Kayak mana kemarin kalah kita? Kita udah nggak lolos kan? Ya nih jujur-jujuran aja. Aku nggak bisa ngasih omongan teknis mau segala macam karena nggak nonton. Selama AFF aku hanya nonton sekali ketika lawan Laos. Yang 3-3, bukan? Iya. Laos ya. Laos 3 sama. Yang kacau banget tuh pertandingan. Laos 3 sama. Yang pertama Myanmar. 1-0. Yang kedua Laos 3 sama. Yang ketiga kalah sama 1-0. Vietnam. Ya. Oh no. Aku nonton lawan Vietnam. Salah. Aku nonton lawan Vietnam. Full. Setengah babak kedua. Karena ngantuk kali memang itu kan pertandingan itu. Sebenarnya lebih karena aku pada saat itu lagi ada kerja di jam segitu aja. Kalau nggak aku pasti bakal nonton timnas. Waktu itu emang ya kerja nggak bisa ditinggal aja, jadi nggak sempet. Nah waktu yang lawan Vietnam adalah waktuku sekitar 1 jaman, dapatlah aku nonton babak kedua itu. Jadi aku nggak bisa ngelihat, wah mainnya jelek semua segala macam. Kalau ngasih komentar tapi kita nonton bisa, tapi kalau nggak nonton tuh nggak bisa aku. Nah ini paling yang dibahas. Kenapa nggak lolos semua segala macam? Keseluruhan aja lah. Iya, ini lebih ke bukan apa ya, bukan melihat kekalahannya udah pasti buruk. Ini kita kelima kalinya nggak lolos grup. Emang iya ya? Iya. 5 kali kita nggak lolos. Tapi terakhir 2018. 14, 12. Ya, pokoknya kita itu ini yang kelima, tidak lolos grup. Pahit Gitu. kali ya. Dan lawannya Filipina lagi yang kemarin tuh Baru kita kalahin. waktu round tuh kita kan yang pertama draw di kandang Filipina, yang kedua kita menang. Kalahin. Aku ya pandanganku ya lebih ke yang di bawah pemain umur usia 22. Memang secara kualitas bisa dibilang jelek, masih banyak pemain-pemain mungkin yang lebih baik lagi di liga. Tapi ya itu keputusan pelatih. Jadi ini sebenarnya tanggung jawabnya pelatih sebenarnya. Iya betul. Tapi lu setuju nggak Bang kalau ditanya kayak ya sekarang kan orang-orang semua bilang kayak AFF udah nggak penting lah, bukan standar kami. Orang-orang kan selalu ngomong kayak gitu. Nggak penting-penting. Cuma menurut lu sendiri, lu adalah orang yang setuju sama opini tersebut, apa lu adalah orang yang merasa ya sebenarnya AFF itu kita tetap perlu juara? Karena itu kan ini banget kan. Dibilang nggak penting, turnamen resmi juga untuk wilayah ASEAN dan dari aku nggak tahu ya, dia ini resmi dari Kalender FIFA kan, AFF itu. tidak dong. Enggak, AFF itu nggak kalender FIFA. Ngaruh ke ranking tapi. Tapi ngaruh ke ranking. Ngaruh ke ranking. Poin tetap ngaruh. Itu kayak apa istilahnya ya, pertandingan apa ya namanya, grade apa gitu yang bisa mempengaruhi ranking. Nah, sebenarnya dibilang nggak perlu ya, kan kita ngejaga ranking juga. Tapi dibilang perlu kali juga, bingung aku targetnya seperti apa. Tapi yang bisa jadi pelajaran adalah, toh kita bisa mempersiapkan anak-anak muda ini untuk SEA Games. Anak-anak muda ini siapa? Ya, itu pemain yang Marcelino, kemarin. kawan-kawan itu. Iya, itu pemain-pemain yang dipanggil. Tapi apakah kemarin. SEA Games lebih penting dari AFF? Secara SEA Games Sama. dalam tanda kutip lebih nggak penting, malah SEA Games kan nggak pengaruh sama ini ranking FIFA. Iya, tapi secara apa ya? Kalau aku ngomongnya lebih ke pembinaan kali ya. Ya sih. Ini kan kesempatan tuh anak-anak muda ini, karena kalau bersaing di senior kan mereka susah. Benar. Sebenarnya mereka bilangnya potong generasi.
Potong generasi sudah dilakukan sama Sintayong waktu dia manggil Arhan, dia panggil Asnawi, dia berani potong generasi. Ini mau dipotong lagi. Dia lakukan itu. Nah, ini sebenarnya adalah kesempatan anak-anak muda ini untuk dapat jam terbang di timnas. Karena kalau seandainya ini yang terjadi, diaspora kita oke. Tapi kalau ada yang cedera atau apa, pelapisnya belum ada kan? Kebanting banget. Kebanting. Jadi ini memang harus dipersiapkan secara kualitas juga. Kita bisa nyalahkan pemain juga, kita bisa kayak kemarin kartu merah Ferrari, kartu merah Marcelino, kan hal-hal nggak penting kayak begitu. Jadi sebenarnya ada positifnya ya kita bisa ngasih jam terbang, ngasih kesempatan ke anak-anak itu. Buruknya adalah secara hasil ini nggak masuk di akal menurutku. Kita sekecil-kecilnya harusnya semifinal. Iyalah, dengan komposisi tim kayak gitu, pelatihnya sama pula kan. Jujur, kalau buat gue pribadi sih sangat mengecewakan. Gue kecewa parah soalnya sebetulnya. Dan dengan grup yang seperti itu gitu. Iya, kita nggak ada Thailand, nggak ada ini loh. Malaysia. Nggak ada Thailand, nggak ada Malaysia. Kita cuman harus berhadapan sama Vietnam lah. dan Myanmar. Filipina itu kemarin strikernya masih Young Husband. Oh, enggak ada. Masnya berhenti nonton timnas di tahun 2010 berarti. Husband itu. Tapi memang banyak orang kan gitu. Banyak setelah 2010 itu vakum nonton timnas itu. Ya orang jelek mau apa Iya, mau ditonton. Maksudnya kan kecewa kita nonton final itu. Ya udah lah memang segitu kemampuannya kok apa mau dibilang. Masa Terus karena nggak ada pembinaan yang baik juga dari 2010. Kita baru mulai bagus kelihatan secara main waktu Luis Milla pelatih. Ya, Kenapa nggak dari salah. dulu kita datangkan pelatih kayak begitu? Pelatih luar ya. Ya ada pelatih luar. Simon McManamy. Ada, maksudnya Ivan Kolev ada kayak begitu. pelatih luar Dulu ada. ada Peter White Peter juga. White. Maksudnya kaliber itu. Ya pelatih, cuman Pep Guardiola pun kalau disuruh ngelatih anak-anak itu kemarin, kita bilang siapa lah yang kalau Ancelotti dibilang Coach Justin miskin taktik. Kita bilang lah yang secara taktik oke semua segala macam. Klopp lagi kosong. Jurgen Klopp. Lagi kosong. Kalau ngelatih anak-anak itu suntuk juga pasti. main bola passing salah, pergerakan nggak itu kan suntuk pasti. itu dasar. Jadi kalau kayak begini kembali lagi yang harus dibenahi sebenarnya dari awal tuh. Teknik dasar gitu. Di mana salahnya Ki? Kan Ya lu sebagai Oki Rengga kan pernah jadi pemain sebagai bola. orang yang emang pernah merasakan grassroots sepak bola secara profesional ya. Karena kan kita ya gua main bola, Lujan main bola, saya main bola. Cuma kan kita bukan di skala bahkan semi pro Kita aja main enggak. bola, Gitu. Kita fun main football bola, aja ya udah nggak kita usah punya dibahas. basic main bola, tapi nggak pernah menuju ke arah kompetitif gitu. Nah, kalau dari lu pribadi sebenarnya hal-hal kayak gini tuh apa sih masalahnya sebenarnya? Masalahnya ya paling penting sebenarnya awal pembinaan usia muda sama fasilitas sih. Memang sejelek itu kita punya. Apanya? Pembinaan ini apa pemain muda. Ya jelek lah. Ini gua kasih tahu aja ya. Ah. Aku kemarin baru memberangkatkan tim sepak bola putriku lolos Piala Pertiwi U17 dari kabupaten namanya Langkat, Tanjung Pura. Ya. Ada cewek main bola di situ. Ada. Timku tuh kalau untuk di Sumatera Utara, untuk saat ini terbaik lah. Toh dia yang mewakili Sumatera Utara untuk lolos ke nasional kan kemarin. Kita beruntung dibantu sama Asprop PSSI Sumut. Itu juga bantuannya nggak terlalu besar sama uang hadiah. Bisa aku bilang nggak cukup lah. Sisanya kayak mana ini coba? Nombok lah. Ya. Mau nangis. Anak-anak saking semangatnya tetap pengen berangkat naik bis dari sana Kemana? ke Jakarta. Waduh. Berapa jam? Ya untung udah ada ini. Ya. Berapa jam? 2 hari ada. 3 hari 2 malam. 3 hari. 3 hari. Cewek 2 malam. Cewek. Dan Aku aku 17 anak SMA ya? iya. Nah mereka ngubungin aku, Bang, ini gimana Ki? Anak-anak harus berangkat yang segala macam. Aku bingung. Aku minta tolong Bang Arya, aku telepon Bang Arya gimana nih Bang? Penginapan anak-anak nggak ada nih Bang. Kalau Abang sediakan penginapan di Jakarta, aku bakal berusaha bagaimana caranya anak-anak berangkat gitu. Bang Arya bantu. Dari Arya Sinulinga. Kan dia PLT Asprop sepak bola di Sumut kan. Dia bantu, dia sediakan penginapan. Ya kita
benar-benar cari uang untuk bisa memberangkatkan anak-anak, makan anak-anak, semua segala macem. Sampai kayak gitu ya. Wah, kepeduliannya mana? Nggak ada. Kita coba hubungin ke daerah, kepala daerah semua segala macam. Apa mereka bilang? Hah? Apa mereka bilang? Kampanye lebih penting. Kampanye lebih penting. Nggak bilang gitu sih, tapi menurutku iya. Kurang lebih kayak gitu. Soalnya lagi pilkada. Tidak menyalahkan juga saya. Padahal kan itu Cari jadi aman. salah satu Bukan cari aman, objek tapi kayaknya kampanye. emang kurang lebih itu. Tapi kayaknya mereka karena lagi pilkada pada daerah. Tapi setelah pilkada kan sudah berangkat. Harusnya bupati terpilih semua segala macam merespon dong. Iyalah. Aku bikin statement juga di Instagram semua segala macam, nggak di Waro. Belum ada yang declare apresiasi apa segala macam. Wah, mana ada. Biasanya Itu aku kemarin bilang sama pengurus tim, kalau seandainya ini anak-anak berhasil semifinal aja atau apa, terus ada yang minta foto, ada yang ngajak ketemu orang daerah, jangan pernah mau. kalian kasih. Jangan mau. Iyalah. Jangan mau tinggal enaknya aja. Nggak Jadi ada hadir. itu kesalahannya. Kita tidak dapat support dari bawah. Ini dari zamanmu dulu. Gitu. Iya. Timku sekarang PSL Langkat asal daerahku. Mana sekarang dia timnya? Hilang. Bukan cuma hilang, nggak tahu aku dimakan paus. Nggak ngerti aku timnya. Padahal Kabupaten Langkat itu salah satu kabupaten terbesar di Indonesia. Besar sekali, tapi Nggak tidak dibina ada ya. kepedulian. harusnya dia biasanya main di mana? Liga 3. Ya Liga 3 lah. Tapi udah nggak ada. Nggak ada. Makanya tuh aku bikin timku itu sekarang main di Liga 3. Supaya daerah itu ada timnya. Berusaha seperti itu. Jadi kesalahannya di situ, fasilitas jelek, lapangan yang untuk latihan nggak memadai. Ya itu salah. Salah passing semua segala macam ya gara-gara fasilitas kita jelek. Nggak cukup. Sama pelatih-pelatih yang punya lisensi bagus tuh nggak banyak di Indonesia. Karena mahal. Oh. Iya, waktu itu yang Apa gue sih? share gitu ya. Iya. Nih ambil Itu apa mana? Persija ya? Persija. Ini Cek kalau- aja berapa 6 juta? Ini ya, 6 Itu juta. ya. C. dia tuh pertama harus DPSSI ada. D apa C? DPSSI itu 2.500.000 kalau nggak salah. Atau 3 juta gitu lah. Naik ke C itu 5 juta. Naik ke B itu 20. Itu PSSI ya. Tapi itu kan ada syaratnya juga kan, kayak lu di C itu lu abis lulus lu mesti kayak ngelatih. Betul, baru beberapa. itu bisa B. Iya betul. Kriteria Begitu, gitu. begitu. Kayak begitu. Jadi itu susahnya kita. Kalau ditanya salahnya dari mana ya dari dasar sekali. Ih. Nggak repot lah itu benerinnya. Orang sampai Liga 1 aja kemarin main 12 orang tahu. Oh, lu udah lihat tuh? Tahu. PSM sama Borneo kan. Kok bisa? Itu epic banget sih. Itu Itu bergantian. Tapi nggak tahu ya. Menit terakhir Nggak katanya. ngeh apa gimana ya? Bukan, tapi kayak kata yang setauku ya, pergantian pemain ada 3 pemain pergantian. Nah, tapi ada satu yang balik masuk ke dalam. Oh, nggak ngeh kali atau. Jadi perangkat pertandingan nggak nge. tapi pemain itu melakukan itu dengan sengaja apa enggak? Kalau misalnya dia melakukan itu dengan sengaja, itu diskor. Sanksi kan? Sanksi dong. 90 juta dan ancaman apa itu? Iya, makanya. Oh, ya, meskipun cuma 1 menit ya penting banget juga tuh main 12 menit. Ancaman disebar aibnya di itu di billboard TGC. Salah aja. Ngomong-ngomong sanksi pula nggak Ki? Dapat sanksi. Waktu jadi main Enggak, bola. aku kartu merah. Sanksinya aja. masyarakat kalau dia. Diarak warga, Masyarakat kalau dia. diarak warga. Nggak pernah aku kartu merah aja aku. Kartu merah. Sekali aku pernah kartu merah. Ngapain? Pas di mana tuh? PSBL Langsa. Posisinya aku nangkep bola di luar kotak penalti. Kenapa? Ini Garisnya pudar kali. bukan. Posisi udah kalah. Nyerang terus menit-menit akhir. Gue gak pernah denger cerita ini. Counter attack. Heeh. Aku 1v1 kan sama striker lawan. Aku maju, boleh di-chip sama dia. Udah pasti gol itu. Kupikir daripada aku kalah 2-0, mending pukul aja. Aku kartu merah, tendangan bebas belum tentu gol nih gitu. Taunya? Ya udah aku pukul. Ya udah 1-0 itu aja, enggak gol emang tendangan bebasnya. Udah menit akhir, udah menit 90 apa berapa gitu. Dia volley. Iya, Semes. semes. Oh berarti heroik ya. Heroik. Ini kayak ini kayak Suarez. Suarez di Piala Suarez. Dunia. Iya. Wah, Nah, gimana? itu mah bukan heroik lah. Itu biadab orang itu. Biadab lagi perbukan.
Apa Oh, tapi gue gede banget momen itu. Aku ngambil secepat itulah aku ngambil keputusan ini kalau aku tangkap. Kalau aku biarin itu gol. Udah pasti gol. Karena di chipnya aku, dan aku nggak bisa apa-apa kan, nggak mungkin ku panjangkan leherku, kecuali aku dalsim. Kalau dalsim, panjang. Dalsim lagi, gua kebayang begitu jadi dalsim. Iya, kan buatannya dalsim. Kalau dalsim leherku panjang nggak apa, ini udah pasti lewat, jadi ku pukul aja, tas, udah kartu merah. Itulah kartu merah Satu-satunya. satu-satunya selama karir. Tapi lu pernah ini nggak sih bang? Kayak lu kan sebagai pemain, pernah nggak sih pengen masuk timnas? Dulu. Masa yang Pernah seleksi aku timnas. Nah, maksudnya kan pengen sama mungkin pernah seleksi. Aku sama pernah seleksi timnas. kayak gimana caranya sampai ke sana tuh? Oh, itu pasti ada lah tujuan lah. Aku pernah seleksi timnas U17. Di mana gagalnya? Gagalnya di orang dalam kayaknya. Berarti skill mumpuni aslinya. Mumpuni lah. Tapi kiper cadangan ketiga. Itu kan di musim pertama aja aku cadangan ketiga waktu di Oh gitu. PSDS. Iya. Jadi narasi selama ini salah. Bukan salah, kan memang aku yang ngebentuk itu. Iya. Oh gitu. Dan lucu kan? Dan materiku, lucu. aku bilang kalau aku kiper cadangan ketiga. Ya, dan itu bener adanya ketika di klub pertamaku PSDS. Tapi setelah itu enggak. Setelah itu kiper Cadangan cadangan kedua. kedua. Iya. Cadangan kedua habis itu kiper inti. Terus di PSDS itu juga setengah musim aku cadangan ketiga. Setengah musim berikutnya kiper inti aku. Oh iya. Iya. Banyak prinsipnya. Kayaknya enggak ya. Aku tapi pernah jadi kiper dengan jumlah kebobolan tersedikit satu musim. Berapa? 2. Berapa kali main tapi 2 itu? 1. Bukanlah 2-1. Itu gimana? Musim. Kebobolan. PSDS itu juga sih. Ya Allah, gigi. Aduh, ya Nggak Allah. pernah aku clean sheet, nggak pernah clean sheet itu berapa kali ya? Hitung jari. Paling satu musim ada ya kebobolan. Ya, tapi kan namanya bola, apalagi lu Liga 2 berarti ya? Liga 2. Liga 2 kan buset bos. Liga ekstra jos aku lu. Jos banget tuh Liga tuh. Kenapa? Ya, Jos. Jos lah. 2009. 2010 Liga Tipon. Biar kalian tahu, ada dulu Liga Tipon. 2010. Oki main bola sampai 2017, Iki. 17. Ini bener ya? Stand up ya habis itu ya. Dari 2000 berapa tuh ya? 8 ya, dari 8 aku mulai. 9 sampai 17. Habis itu stand up. Kacau. Sepak bola. Enggak sih, akunya yang kacau. Iya itu Itu nggak salah. mah udah rahasia umum ya. Aku yang nakal. Kita Iya. kan Nggak usah lah diceritain udah banyak. Udah banyak lah, cari di konten-konten lain aja. Udah banyak. Udah tahu, satu Indonesia udah tahu. Oki Rengga. Tapi sih misalkan kayak lo ngomongin kita soal skill pemain timnas gitu ya. Skill pemain timnas. Sebenarnya kan banyak ya pemain-pemain yang lebih jago dari kita nggak ngomongin pemain timnas sekarang ya. Ya. Kita ngomongin let's say era 2010-an lah. Oke. Kita kan selalu ngeliat kalau nonton timnas, gue sebagai penonton timnas yang emang selalu nonton di era apapun ya. Kita kan nonton kayak, ini pemain kok tolol banget sih gitu loh. Kayak kayak ini kok ini bener-bener ada kualitas timnas gitu loh. Terus sementara gue nonton Liga 1, gue nonton Persija banget juga kan. Kok ini pemain-pemain jago sih di Liga gitu loh. Tapi kenapa kalau mereka di-convert ke timnas tuh mereka jadi auto tolol gitu? Tekanan. Pressure. Bela negara, boy. Tanggung jawabnya besar. Dan nggak semua pemain punya mental sekuat itu juga mungkin. Nggak banyak. Ya, Di timnas sekarang, Rizky Ridho punya itu. Ya. Oh, tapi paten itu Rizky Ridho ya. Marcelino punya itu. Arhan punya. Pemain-pemain yang main di luar, rata-rata punya mental yang oke. Rizky Ridho memang, aku dari awal Rizky Ridho muncul, aku selalu bilang, ini adalah salah satu pemain terbaik yang pernah dimiliki Indonesia. Kelas Ki. Kelas Rizky Ridho. Mentalnya itu Ki. Tidak takut bersaing dengan pemain-pemain. Kayak Jay Itse. Iya. Bahkan kalau dia diduetkan dengan Jai, solid sekali lini pertahanan. Iya. Starter lah dia. Hah? Starter lah dia. Gue kan lebih setuju Starter. dia starter. Emang Iya. pernah nggak starter? Pernah. Oh, waktu mes Yang baru masuk. Cina kita kalah Yang Cina itu. kita kalah. Iya benar. Kan mes starter itu. Iya. Iya. Debutnya dia itu. Si baru datang langsung starter. Iya. Match kedua dia. 2 kali dia starter kan, Marcel Gers kan. Yang kedua Bahrain. setengah babak ganti. Iya, Bahrain sama Cina kan. Terus Cina fisiknya juga bagus kan. Rizky Tinggi, Ridho, iya. Siapa lagi yang menurutku
Yang aku suka nih ya, sebenarnya Ricky Kambuaya. Oh siap. Tapi Ricky hilang loh Kambuaya dia. itu- Ya. Hilang banget. Tom Haye tengahnya suntuk lah juga. ganti. Iyalah. Suntuk. Tapi lu inget ke Ricky Kambuaya AFF 2022? Buset, monster Iya, bos. galak. Gile loh. Aku suka tuh Ricky Kambuaya. Siapa lagi ya kalau dia selain Rizky Ridho? Siapa lagi ya yang punya ketenangan? Klopp, Asnawi nggak bang? Hah? Asnawi. Asnawi bukan mentalnya. Nih, Tahu ini bukan ini terkenal. satu lagi. Tenang Ini lah. satu lagi. Ini lagi satu lagi. Liga ASEAN itu bukan liga bagus. Pemain dengan kualitas bagus main ke Liga ASEAN jadi jelek kualitasnya. Contoh, Jordi Amat. Ya. Bagus sekali main dia di JDT. Johor ya? Hah? Johor kan? Dan dia udah nggak Udah, starting di udah. JDT. Udah nggak ya? Udah nggak starting di Oh, ya? JDT. Aku nggak tahu kabar itu. Jordi Amat nih. Udah Jordi Amat. starting nih. Udah tua bos, udah habis lah. Kan masih Makanya 3-3. Ya udah habis. dan itu dia di JDT kompetisinya itu kayak mereka lagi Liga Malaysia tuh udah bener-bener sama JDT tuh kalau sama tim-tim lain tuh kayak fun match aja. Emang mereka kan fokusnya di ini. Karena di kualitasnya Asia. champion. Oh, Asia liga, kualitas liganya lagi ini juga ya. Iya, tapi bukan kualitas liganya. tim-tim pesaingnya jauh sekali Jauh di kelasnya bawah sama dia. JDT. Jadi nggak ada sesuatu yang bisa dia tingkatkan. Ibaratnya itu kayak Serie A zaman Juve gila-gila KPS jago bos. gila. Tapi KPS Calciopoli itu. Nggak usah dibilang Juve besar. jago Calciopoli. Enggak lah. Itu harus kita akui. Enggak Itu harus kita akui. Ada lah. Juve jago karena Calciopoli. Kita bahas di episode habis ini. Oke, Calciopoli itu. Diulang-ulang pakai bold. Seri B. Iya, Ki. Milan juga. Itu kan. Tapi nggak sampai seri B. Karena yang ketahuan sedikit. Pinter nyimpannya. Pemain timnas terbaik sepanjang masa versi Oki Rengga. Dari dulu sampai sekarang ya. Iya dong. Aku BP jelas. Untuk saat ini aku ngelihat gaya main semua segala macem. Yang mulai aku tonton aja kali ya. Yang nggak aku tonton aku Iyalah. nggak tahu. Fair dong. Calvin Verdong. All time nih Tapi bang. bagus sih. Untuk saat ini ya. Lebih Ya, bagus siapa? dari zaman-zaman. Siapa untuk posisi dia? Untuk posisi itu nggak ada sih ya. Siapa? Siapa? Suntuk Nggak lah. ada iya. Calvin Verdong. Back kiri tuh selama ini siapa ya? Emre Tuan. Emre jangan dibahas. Maya di Panggabean. Makanya dipanggil Abdul Lestaluhu. Iya. Tapi Abdullah Bule Salhu pernah masih sih, oke Bule. lah. Rezaldi Hanusa kalau nggak cedera jago banget itu orang. Betul Raja. Aduh, Tapi saya ya fair putus dong. lakinya. Harus kita Boas. Kakak Boci, nggak ada obat. Pernah nggak Gi main bola sama Diki? Sama kakak Boci. Nah, tapi kan kata orang-orang jagoan itu. Jago siapa? Ya itu kan fans-fans Momo. Iya lah, nggak usah dibahas. Pernah main bola Ada Gi? yang di sama kakak Boci? Pernah. Di TikTok apa? Nanya. Ini strike sama Boas milih strike. Banyak. Nggak perlu Gantengan dibahas. Enggak kalau lagi, cewek ya. nggak apa-apa. Kalau Nggak apa-apa. emang kakak Boci nggak ganteng? Ya, Gimana sih? ganteng. Ini dia bilang gantengan strike katanya. Astaga. Nggak, kalau perempuan nggak apa-apa, ada laki 2. Oh iya? Iya, Emang iya? ada 2 Ya kan baru nonton timnas round 2 kemarin. Iya. Nggak, sebelum-sebelumnya nggak tahu. Itu aku yang malesnya banyak orang yang baru-baru nonton terus ngasih masukan semua. Alah. Aku tuh kayak Sampai garuk kepala loh dia loh. aku kayak kamu waktu timnas dibantai Bahrain, waktu timnas 10-0. ini semua segala macam. Nonton nggak sih sebenarnya gitu? Iya. Gue nonton lagi tuh 10-0. Iya maksudnya orang kalau nonton pertandingan itu ngelihat timnas yang sekarang tuh kayak Alhamdulillah udah memang segini, nggak usah terlalu apa ya lah, udah pentinglah kepalaku kalau kayak gitu. Aku malas ngeluarin statement lagi karena bahkan ya aku kemarin diserang orang gara-gara ngasih statement yang menurut mereka tuh nggak sesuai pandangan semua segala macam. Jadi aku malas. Apa tuh? statementnya? Statementnya. Kita draw dari Bahrain. Oh, yang ini Kebobolan 90 kita- 97. bukan salah wasit aja, kita harus evaluasi gitu kan? Bukan bang? Hah? Yang kalau sebenarnya pemain kita bisa lebih tenang. Bukan yang perlu. Itu aku Gitu bilang. kan? Iya. Bukan tenang, konsentrasi. Konsentrasi sampai Ya itu kan gue juga diserang gue. Sampai peluit Di Twitter. panjang habis. Iya. Aku bilang,
Ini kita nggak bisa nyalain wasit. Terlepas wasit kontroversi. Iya. Kita nggak bisa nyalain wasit. Kalau kita tetap konsentrasi sampai peluit habis, nggak akan kebobolan. Terus ada yang bilang, gila kok ya, itu pemain udah konsentrasi. Alah, udahlah dalam hatiku. Capek ngomong sama orang yang isi kepala nggak ada. Oh, capek kita ngejelasinnya. Betul, aku udah, ya udah terserah. Plan, ya udah menurut plan gitu. Yang penting menurutku gini. Pemain itu sepak bola itu tentang konsentrasi, ku bilang. Enggak lah katanya. Itu tentang apa? Yang itu kan mantan pemain bola. Oke lah, orang tuh banyak yang bilang, alah, yang ngajarin kiper cadangan ketiga. Oh, walah, ya udahlah. Kalau memang kalian rasa betul ya udah. Karena menurutku, kalau itu pemain tetap konsentrasi, semua segala macam nggak ke distract sama waktu semua segala macam, buang lagi bolanya, out semua segala macam, nggak akan kebobolan. Dan di akhir-akhir kan sebenarnya bisa kan convert jadi 3-1 tuh. Iya, itu satu. Oke lah, nggak usah kita bikin. Nggak usah bahas itu deh. Bukan. Itu satu hal gitu Ya, kan. satu hal. Sama, nggak usah lah kita bilang jadi 3-1. Kalau pemain jauh lebih konsentrasi, Bisa lebih. pastinya nggak akan nyangkut Witan. Betul. Atau Bawanya pojok. dia bawa ke sudut, Iya. dia tahan, bisa. Nah, karena adrenalin kita nggak bisa ngomong ini kayak begini. Karena adrenalin pemain di lapangan, Iya. cuma mereka yang tahu. Kebayang. Kita kan cuma bisa bilang, oh ini kurang konsentrasi. Kita kan cuma sebatas tahu itu ini kurang konsentrasi. Kalau konsentrasi pasti nggak akan kayak begini. Iya itu kan mereka udah konsentrasi makanya. Ya nyerang bertahan tuh butuh konsentrasi. Kita bisa nyetak gol kan karena pemain konsentrasi, tata bisa nyetak gol. Orang bilang, enggak main bola, matilah kau sana. Mending capek lah. Menurut lu kalau misalkan dari segi, kita nggak usah anggap pemain diaspora dulu lah, itu satu hal yang berbeda menurut gua. Tapi secara kualitas sepak bola di Indonesia, pemain Indo, mau yang di Indo mau yang di luar, kualitasnya udah meningkat belum? Dibanding dulu. Menurut Dulu lu? tuh kapan? Ya, at least 2010 ke bawah, 2010 sampai 2015 lah, paling dekat aja. Jauh lah, Iya. kalau kualitas. Karena kan sepak bolanya juga berubah kan. Iya. Cara bermain sepak bola kan berubah-berubah juga. Berbeda ya jelas. Ada peningkatan jelas. Liga juga ada peningkatan jelas. Terasa sih memang. Cuman ya itu tadi. Lumayan sulit membangunnya semua kan. Ya pasti. Ya butuh paling cepat 10 tahun lah menurutku. Itu anak-anak juga usianya masih 25, 22, panjang, 23. Jadi masih bisa 5-8 tahun ke depan tuh mereka masih siap untuk main. Malah kalau mereka udah 5 tahun bareng gitu, itu jauh lebih solid pasti. Pasti. Kan tapi memang ini kata siapa? Timnya Erick Thohir yang perempuan itu siapa namanya? Ratu Tisha. Dia bilang kan ini kan proyek jangka pendek, nggak usah mikir ini dulu lah. Proyek jangka panjangnya juga ada, jadi jangan khawatir gitu loh. Apa yang terjadi sekarang, ya itu hasilnya proyek jangka pendek kita ini. Karena kita lihat Rizky Ridho dapat tandem Jai, semua segala macam. Di klub kan Kudela. jelas dia secara kualitas jelas dia ada peningkatan dibanding teman-teman yang lain. Bener. Iyalah, dia main bareng Jai, latihan Hernando, bareng Jai. betul Hernando di Persebaya. Oke, main semua segala macam. Pokoknya yang dipanggil-panggil timnas itu percaya diri lebih meningkat pasti. Iya, itu yang kita butuhkan supaya performa pemain dan klub liganya tuh meningkat terus kayak begitu. Itunya sebenarnya Kayak targetnya. yang waktu itu striker yang main di Liga 1 kan dipanggil-panggil itu Bang. Terus kan STY manggil pelatih striker baru. Iya. Akhirnya kan abis kelar latihan sama striker barunya kan di Liga 1 pada gacor semua. Betul. Iya, Oki Caraka, Boli Mulu, Oki, Sananta, Dimas Derajat. Gue baru dengar kabar ngomong-ngomong tadi di radio di jalan, katanya Christian Gonzalez mau ngelatih striker. Bener loh. Eloko. Tadi gue baru dengar di radio. Timnas. Di timnas. Jadi pelatih striker timnas katanya. Striker canggih nggak itu? Siapa? Eloko. Ya, striker cerdas. Finishingnya oke sekali dia tuh, Eloko. Dia dinaturalisasi ketika prime-nya sudah turun. Iya, sayangnya telat. Sayangnya. Dia bukan telat sih, cuma kan dia juga emang udah sepanjang karirnya Masih lah berasa. Masih itu. bagian sisa. Kebantu lah dia. Berasa lah di 2-3 tahun berasa lah. Itu kan duetnya seru banget itu.
Budi Sudarsono. Iya. Tapi gue juga nggak bisa memungkiri, ya gue bukan membanggakan Persija, cuma Rizky Ridho menurut gue sangat terpengaruh sama adanya Kudela di Persija sih. Iya. Kudela dan Donitri Pamungkas. Balik tuh nanti pasti bakal lebih oke tuh secara Pelatihnya Thomas Doll juga kan waktu itu. Meskipun mungkin secara sistem keseluruhan Persija masih Thomas Doll? Udah ganti. Per kapan? Awal musim ini ya kalau nggak salah ya? Kalau nggak salah. Masa? Udah lupa. Udah ganti. Oh. Tapi pelatihnya juga ini kan orang luar lagi tuh. Gue lupa lagi namanya siapa. Cuma gue Oh nggak terlalu gitu. suka sih. Karena aku Sejauh ini. menjagokan Persija musim ini untuk jadi juara liga. Enggak lagi. Karena Nggak lagi, menurutku, jauh, menurutku kemarin Thomas Doll itu oke sekali. Iya, aku cuma- nggak ngupdate. belum di convert lah. Maksudnya dari segi apa namanya? Kadang-kadang kalau lagi bagus banget bang. Tapi kalau lagi tol Oh berarti Ya. masih labil. ya sorry to say kayak timnas aja kalau lagi jago kan. Oke bagus Jago. banget. Wah, gitu. Kalau lagi nyambung nih, kalau lagi off tuh, aduh. Iya. Kayak lawan Arab kemarin kan bagus sekali. Iya, timnas itu. sistemnya tuh jalan gitu. Rapi, Iya. enak ditonton lagi blee aja. Cuma satu hal yang sangat disayangkan ya balik lagi ke apa namanya AFF ya, ASEAN Championship. Oh. Ya, masih menurut gue pribadi kesalahan pelatih signifikan banget kemarin bang. Aku karena benar-benar nggak nonton ya. Satu pertandingan paling ya itu cuma setengah. Ya. Jadi aku nggak bisa melihat permainan karena kelihatan loh. Ini sistemnya nggak jalan. Pemilihan pemainnya seperti ini. Itu kelihatan kalau nonton. Iya. Iya, Tapi kalau nggak nonton aku nggak bisa ngasih komentar apa-apa. benar. Tapi menurutku ini semua tanggung jawab pelatih. Tanggung jawab betul. Harus bertanggung jawab atas momen ini. Yang sangat harus bertanggung jawab adalah pelatih. Tidak ada yang lain. Maksudnya apapun kesalahannya harus dia yang benahi. Dia mau bilang aku dapat pemain muda semua segala macam, keputusan pilihan itu dia. di tanganmu. Kalau ini gagal berarti tanggung jawabmu. Udah sebatas itu. Aku nggak. Tapi kalau dibilang orang, dia dipecat semua segala macam. Menurutku terlalu cepat sih. Ya, kalau pecat sih enggak. Kalau gara-gara ini dipecat tuh kayak Sementara kita masih ini fighting nggak nih masuk buat di akal. World Cup nih. Ini nggak masuk di akal. Kita masih fighting nih di round 3. Secara prestasi juga dia punya prestasi. Iyalah, restart lagi kalau dia dipecat mulai Betul. lagi. Jadi Kapan rampungnya? Jadi menurutku kayak kesempatan dia tuh masih ada. Paling enggak sih. AFC U23 AFC U23. Emang dia Atau megang ya- lah. tahun depan kok. Atau ya AFC Senior. AFC Kan Senior. kita lolos juga 2027. Iya. Oh iya, Itu. pasti lolos ya. 2000. Kita Kan perpanjang kontraknya juga udah sampai situ kan? Lalu sampai 3 tahun. 2027. 3 tahun kan? Iya, kita itu senior U23, Oh U20, iya, lolos semua. kita U19 lolos semua semua. Piala Asia. Tapi 19 kan coach Sama Indra Sapri. Indra Sapri. Kayak begitu. Yes. Dia pegang yang 23 sama yang senior. Nah, ini juga adalah pemain-pemain yang bakal dia lihat nantinya untuk U23. AFC kan? Benar. AFC Iya. U23 iya. Maksudnya dia sama IS sudah inilah ya, udah satu tujuan lah ya. Si Game itu Ya, terakhir harusnya. Indra Safri kan? Indonesia kalau SEA Iya. Games. Harusnya seperti itu, harus sejalan. Makanya 16-nya coach Nopal. Jadi sistem mainnya itu dari usia itu yang betul dari usia 16. Makanya sebenarnya kurikulum sepak bola Indonesia itu harus satu. Apa namanya? Villanesia. Villanesia. Itu harus satu dan itu harus dijalankan supaya dari kecil sampai ke timnas sistemnya sama. Supaya pemain kalau udah masuk ke timnas dia udah nggak kaget. Oh memang sistem sepak bola kita tuh seperti ini mainnya kayak begitu. Itu yang belum terjadi. Level sepak bola kan. Iya. Di Indonesia tuh ya segitu. Itu standar. yang belum terjadi kan di Makanya sepak lah, bola ini kita. kan sepak bola kita ini babak awal lah. Iya dong, Ya betul. babak awal ini. Aduh, Tapi kalau menurut lo, Marah, jangan marah. iya. ada masalah soal talenta nggak? Karena masalahnya gini. Kalau kita perhatiin Brazil, Argentina, they don't have any infrastruktur. Mereka juga nggak punya infrastruktur. Enggak lah, nggak Ya, bisa lu bilang gitu Men, lah. tapi nggak bagus juga. Ya kalau dibandingin Eropa ya jelas nggak bagus. Kalau dibandingin kita ya, Enggak cuy, 11-12 John. Kita gara-gara gede aja. masa sih, Ya, nggak. kalau lu bandingin Jakarta sama Buenos Aires, mungkin nggak ada bedanya. Lu bandingin sama negara yang udah pernah menang World Cup, guys. Nggak mungkin sama, nggak mungkin sama. Google. Lah. Level Sekarang berapa orang yang datang dari Argentina yang jago karena di Argentina?
Masuk akal juga. Cuman maksud gua kalau lu bandingin Tapi kalau fasilitas kayaknya enggak deh. Fasilitas di sana tetap mumpuni lah. Mereka tuh Iya, kan? mengerti bahwasannya, oh kita ini bisa jadi sesuatu di mata dunia lewat sepak bola. Ya udahlah, inilah kita benahi nih, kita Atau maksimalkan. nggak usah Argentina deh, Kolombia, ya kalau itu mas, Ekuador. ya kalau itu lu ambil masih bisa. Makanya tadi poin gua kalau lu bandingin sama negara yang udah pernah menang World Cup pasti beda lah perspektifnya. No, bukan. Maksud gua adalah talenta ini, kan ini masalah talenta juga. Nah, sebenarnya ada masalah nggak sih sama talentanya? Apa sebenarnya cuma masalah sama infrastruktur? Karena gini, kita punya rakyat berapa banyak nih? Masa iya sih Scouting sebanyak itu, gitu loh. Dari dulu kan kita selalu membanggakan bahwa orang Indonesia sebenarnya talentanya bagus. Cuma infrastrukturnya jelek. Selalu ngomong gitu kan kita dari dulu. Ya, Cuma apa mungkin sekarang reality check bahwa ya mungkin talentanya memang itu belum aja. ada di situ ternyata talentanya pun gitu loh. talentanya bagus, cuman didikannya yang jelek. Ya orang masih berantem semua segala macam, nundangin orang itu. Itu nggak bisa. Maksudnya Tengok ya, kita punya EPA. EPA ini itu yang ini akademi ya liga EPA itu Liga kan. U21. Jadi Liga Yang pro elit itu kan. BRI Liga 1 Elite itu. Pro Academy. Iya. Elite Pro Academy. Elite Pro Academy. Ada kompetisi Elite Pro Academy. Tengok tuh, Komdis jatuhkan hukuman. Pemain mukul, pemain. Oke Rengga semua. Nah, karena masalahnya Malu. yang ketanam tuh bola boleh lewat, orang nggak boleh lewat, itu yang salah dia. Ya. Lu dari dulu berapa kali ngomong kayak gitu kan? Kita lagi main fun football aja nih. Kayak gitu kan kayak boleh lu semua. Orang nggak boleh lewat. Mentalitinya, Emang kan? udah gitu di kepala, udah ketanam gitu men. Tapi kalau lu tadi ngomong talenta, soalnya gue berpendapat Marcelino ya, ini secara talenta luar biasa. Betul. Ini ada di level Eropa. Betul. Kemarin aku tapi sempat ngomongin dia waktu apa ya? Aku bilang dia itu udah main di Belgia. Waktu kapan ya? Oh SEA Games awal-awal dia itu tidak menunjukkan kalau dia pemain yang bermain di Eropa. Humble maksudmu? Atau gimana? Bukan. Skillnya. Secara Oh, kualitas secara permainan. main harusnya bisa lebih lagi pada saat itu. Tapi dia tidak melakukan itu. Nah itu kesalahannya. Harusnya pemain-pemain yang udah main dari luar itu harus bawa sesuatu yang baru yang bisa dilihat pemain-pemain kita. Lokal. Iya, yang nggak didapatkan di sini. Mental bermain mungkin, cara bermain Cara mungkin, latihan bahkan. cara latihan, cara passing semua segala macam. Sebenarnya itu kan yang diharapkan, influence yang bisa diberikan gitu. Nah, gue inget banget sama zaman Egy dan Witan di luar. Gue masih inget banget mereka tuh main di timnas bener-bener kayak jago sendiri anjing. Ya, Itu menurut nunjukin gue. kualitas. Toh tapi sebenarnya kalau kayak Egy juga pelan-pelan performanya membaik. Sekarang top skor Liga 1 dia. Top skor Liga 1 dia, 9 gol dari 16 match kalau nggak salah. Musim. Dan cukup unik loh, udah lama kita nggak punya top skor Top skor orang lokal. lokal. Terakhir siapa terakhir? Liga 2 tuh Rame Rumakie. Oh, Rame Rumakie ya? Iya, 8 Oh gol. iya, dia di Liga 2 ya, Persipura ya? Itu juga bagus banget tuh Rame Rumakie. Curang anjing Persipura di Liga 2. Kan jadi degradasi sendiri. Tapi tahun lalu sempat hampir mau degradasi. Iya, Liga iya. 3 juga itu. Iya, hampir. Persipura. Dikelola tidak dengan baik. Persipura loh ini. Tim paling gokil. Iya loh. Gila. Tapi buat nutup Ki, menurut Oki Rengga, kualitas, karena kualitas timnas ini sangat bercermin dengan kualitas liga. Ya. Kualitas liga kita, Liga 1 saat ini kayak gimana sih? Ya, adalah sedikit membaik menurutku, tapi nggak banyak. Tapi sebenarnya aku nih bolak-balik sering bilang bahwasannya nggak bisa yang diperbaiki liga aja. Jadi Karena liga ini ada 4 kalau nggak salahku yang harus saling bersinergi. Ofisial, PT LIB dan PSSI, Liga Federasi, Indonesia manajemen klub, pemain dan supporter. Ini kalau cuma satu yang bagus, yang 3 jelek, nggak bisa. nggak bisa. Supporter bagus, kompetisi jelek, pemain jelek, federasi jelek, nggak bisa. Mau apa yang bagus sendiri? Nggak bisa. Pemain bagus sendiri, kompetisi jelek, supporter jelek, federasi jelek, nggak bisa. Federasi bagus, kompetisi bagus, pemain bagus, supporter jelek, tidak bisa. Sekarang kayak mana kondisi kita? Saat ini, Ya.
Yang kulihat. Ya. Eh, Federasi dulu. Federasi membaik. Membaik. Sedang membaik. Kita lihatlah progresnya. Tapi tidak dengan PT LIB-nya menurutku. Ya. Oke. Karena kan di luar nih, PT LIB di luar. Pemain sedikit membaik. Karena sudah ada VAR. Nah, Meskipun Prakteknya belum. prakteknya ada PT LIB lumayan. Berusaha lah ya. Tahun ini PT LIB membaik karena ada VAR. berusaha lah Ya. setidaknya. Federasi sudah memberikan fasilitas, ngasih VAR semua segala macam. Manajemen klub harus oke. Karena kalau manajemen klub nggak bagus, susah juga bersinggungan dengan supporter semua segala macam manajemen. Jadi nggak bagus juga. Ini pokoknya supporter juga masih banyak yang belum dewasa menurutku. Itu mah. Tapi sudah jauh lebih baik. Jauh lebih baik, Sudah tapi jauh lebih harus jauh lebih dewasa. Masih nggak bisa lah kita lupakan Kanjuruhan itu. Nah itu aku sampai detik ini masih mana belum ada nih. Belum tuntas. Ya Masa mereka sampai bilang sekarang dihukum salahin. semua segala macam. Apa yang Dihukum dihukum segala masih? macam. Makanya buatku ya nggak boleh nih. Bahkan aku sempat bilang Arema harusnya dihukum Ya, Sebagai sebuah klub. sebagai sebuah klub. setuju. Kok bisa masih tetap boleh main? Semua segala macam. Itu tuh besar loh. 135 nyawa tuh Betul. besar loh. kedua terbesar di dunia. Kedua terbesar Kedua di dunia terbesar loh. di dunia. Maksud gue yang gue bete itu adalah mereka nggak ada itu. Satu orang pun yang berani bertanggung jawab. Saya, ini kesalahan saya mengundurkan diri. Mana ada? Sepak bola, lahan duit boy. Lahan duit, lahan suara. Politik. Jadi kemarin kan ada aturan supporter nggak boleh away, Oh iya. tetap dilanggar, tetap away. Dan nggak ada konsekuensi kan. Ya kan casual. Jadi mereka tidak membawa atribut. Itu yang susah. Nah itu mereka beralasan kami tidak membawa atribut kami. Ya kok tetap kau ngedukung tim tamu, nggak bisa. Nggak tegas berarti. Makanya susah. Jadi harus semua diperbaiki. Kalau ngomongin sepak bola Indonesia, ya dari dasarnya aja dulu diperbaiki. Dari kejujuran masing-masing aja, mau nggak nih sama-sama bangun gitu. Supporter juga tenang aja. Penonton-penonton, pecinta-pecinta timnas juga saat ini tenang aja. Kalau seandainya gagal, dievaluasi. Ingat, Asik. Penutup nih. Bagus banget penutup nih. Quotes nih. Singkat saja gitu Bang. Singkat saja. paham. Iya. Ingatnya perlu kita ingat adalah pelatih Federasi Sepak Bola itu berkomunikasi dengan baik. Kita itu tugasnya menjaga dan mengawasi kinerja pelatih, mengawasi kinerja federasi semua segala macam. Tapi kita tidak berhak menentukan. Nggak usah bikin ribut dengan menyuruh mencat pelatih, menyuruh ini itu segala macam. Tidak perlu. Biarkan saja federasi bekerja. Federasi juga bakal melakukan yang terbaik. Kalau seandainya federasi ini udah memenuhi semua segala macam, tapi kinerja pelatih nggak baik, pasti bakal dievaluasi. Nggak usah takut, nggak usah. Karena itu malah bikin ricuh kondisi sepak bola, malah bikin konsentrasi pemain terganggu kalau baca berita semua segala macam. Biarkan, kasih space, kasih ruang semua segala macam. Toh di luar negeri itu bukan karena dari supporternya sih menurutku. Ya karena emang keputusan pemilik klub aja. Misalnya perform pelatihnya nggak oke dipecat. Erik Ten Hag juga dipecat. Karena performnya tidak baik, bukan gara-gara supporter kan. Walaupun supporter pengen dia out segala macam, nggak bisa. Jadi ya udah. Toh bukan berarti tengok MU ganti pelatih. Ya gitu juga. Nggak ada obatnya memang. Makanya. Jadi kita tuh kalau aku ya sebagai penonton, tim kalah didukung. Nikmati aja lah. Tim kalah didukung, tim menang kita sanjung. Udah gitu aja sebatas Nikmati itu. aja. Dan boleh kritik itu boleh loh. Kritik guys. boleh. Kritik itu boleh loh. Boleh kritik. Asal dengan konteks ya. Ya, kritik membangun lah. Iya, membangun. nggak bisa tuh tiba-tiba maki orang. Habis pertandingan tiba-tiba ST kontol, nggak bisa. Harus ada konteks. Jangan habis kalah langsung maki, nggak usah, santai aja.
Itu contoh yang buruk ya. Contoh buruk itu. Contoh buruk ya. Santai aja. Tapi kalau dilihat-lihat Oki Rengga ini ternyata kalau bahas sepak bola itu lumayan ini ya dewasa ya, fokus sekali. Ada rencana memang pengen jadi ketua PSSI? Nggak ada lah. Oh nggak ada. Sulit ini ngurus federasi kayak begini. Fokus jadi aktor aja lah. Kalau jadi ketua federasi kayak lebih ke mengantarkan nyawa. Kenapa gitu? Biarkan itu jadi misteri aja lah. Karena apa ya? Susah. Lu inget nggak waktu itu Kurniawan guru sempet nyalon? Satu yang milih. Mamat hampir kan? Iya waktu itu. Mamat. Pemalah Katir. Sama siapa waktu itu dia bilang ya? Dia yang kan dia Aduh, sama siapa ya? butuh Wakil- surat rekomendasi dari klub kan. Butuh surat rekomendasi, udah ngechat Bang Fu dari PSMS. Tapi nggak jadi terbit lah. Nggak jadi. Ya siapa mau nerbitin kau apa urusannya sama PSMS? Kalau aku minta surat dari PSMS boleh. Masih masuk akal. Masih masuk akal. Mama tersendiri. PSMS Medan. Satu timur, satu barat. Aku paling kalau mau ngurus-ngurus awalnya aku mau Klub kali klub lah ya. Ya klub udah ada kan. Klubmu kan udah. Paling aku mau ngurus itu. Aspro. Sumut. Aspro. Kita perbaiki dari bawah. Grassroots. Karena kalau bawahnya bagus, ke atasnya nanti jadi bagus. Ini kalau atasnya aja yang bagus, bawahnya dibagusin, bentar aja nih, 4 tahun, 5 tahun, ini yang bagus hilang, muncul lagi nih, setan-setan ini, cas. Gue punya satu pertanyaan bang. Kalau Kalau lu punya power ah, dan kapasitas seperti Erick Thohir sebagai ketua PSSI, yang lu bakal lakuin apa? Untuk Indonesia, untuk PSSI dan timnas. untuk sepak bola Lu Indonesia. Erick Thohir ya, lu Erick Thohir nih. Ah. Dengan semua koneksinya, dengan semua kapasitas keuangan segala macam. Lu bakal Persis ngapain? lah. Ku kumpulin semua ketua asprop sepak bola Indonesia. Asik. Mau ngurus nggak? Kalau nggak sanggup kau cabut. Mau ngurus nggak? Nggak cabut. Masih banyak yang mau ngurus. Mau nggak? Cabut. Udah benerin dari bawah. Walaupun lama benerin aja dari bawah. Tegas. Kasih tepuk tangan kali. Ini baru Karena tegas. kemarin aku nonton pertandingan sepak bola Piala Pertiwi itu. Nonton wasit nggak layak. Langsung gue datangin wasitnya. Bukan wasitnya ya. Didatengin Si wasitnya. itu. Kan ada Official wasit lah, tunggu. official. Wasit tunggu ada utusan dari. Pakai jas itu, pakai jas itu. Ya apa ya bilangnya panitia lah itu. Panitia pertandingan. Panitia pertandingan. Bener. Aku bilang. Apa gue bilang? Kalian malu nggak bikin kompetisi kayak begini, tapi naruh wasit nggak layak untuk pertandingan? Malu nggak? Harusnya malu. Ini kan pembinaan. Kok bisa kau ngasih wasit mimpin kayak gitu? Kenapa aku ngomong kayak gitu? Ada momen bola di depan gawang, pemain lawan ada tiba-tiba jatuh, nggak tahu kenapa. Udah tinggal nyerang mau tendang, ditiup sama wasit. Prit. Kau secara pikiran, ini jujur aja, bahkan wasit fan football. Ngerti lah. Ada ya pertandingan fan football. Sembarangan aja dia. Bola nggak offside, dia angkat offside. Aku bilang, kau memang pengen jadi wasit? Aku bilang gitu. Males sekali. Aku bilang, iya bang. Katanya. Males banget Iya, aku bilang, kau memang pengen jadi wasit? Aku bilang, iya bang. Kau tahu, kau mimpin kayak gini aja, nggak layak. Apalagi kau harus mimpin pertandingan besar. Kau tahu nggak? Ini semua pemain, walaupun fan football, capek. Kalau kau ngambil keputusan sembarangan, ini bisa jadi ribut. Nggak jadi wasit lagi tuh dia abis itu aja. Males. Gue bilang gitu, karena maksudku ya udah serius aja kau. Memang main bola fan football. Kan kau ini kerja, memang kau jadi wasit. Ya kau kerja sesuai aja aturannya seperti apa. Ya memang harus seperti itu. Lu bayangin jadi wasit fan football. Pulang mulut anjir. Diceramahin Oki Rengga. Tapi kalau aku yang ngeramain, valid, dia nggak bisa marah. Iya, bener. Kok mau marah apa ya? Memang salah kok. Iya, valid. Setengah mati aku main bola, ngejar bola. Bola nggak offside, diangkat offside. Aku bilang, itu kan nggak offside. Iya bang, tapi kok jangan tapi. Kok mau ngambil lisensi wasit kan? Mimpin kayak gini aja kok nggak bisa. Apalagi ini pertandingan besar. Harusnya ini tempat belajarmu mimpin. Jadi serius sekali dia. Serius. Fan football nggak jadi fun tuh. Nggak jadi fan. Wasitnya. Akunya habis ngomong kayak itu keluar ketawa-ketawa dulu. Iya. Biar dia teringat aja aku bilang. Sampai pulang, sampai rumah Ki. Kepikiran dia. Pasti. Kalau buat timnasnya lu ada ini nggak? Apa? Yang akan lu lakuin?
Ya kalau gue jadi Erick Thohir gue bakal ngapain gitu. Untuk timnas. Ayo udah bakal dilanjutin aja nih. Kayak Udah begini bagus udah bagus kok. kok. Programnya untuk timnas bagus. Jadi ya nggak ada yang harus kulakuin juga. Iyalah, kalau dia bilang beginilah begitulah berarti belum bagus, sekarang orang udah bagus. Sama Iya kan? ini berani kali PSSI megang liga. Iya. Nggak usah dikasih swasta. Oh, nggak usah dioper ke third party ya. Iya, itu kan third party tuh. Berani kali supaya kita bisa lebih terarah tuh kompetisinya. Supaya tadi balik satu struktur. Betul. Ya kan? Oke lah. Oke lah, kalau kayak begitu panjang Ini dia. juga nih. Panjang. 54 nggak jadi ngomong Milan lagi. Biasa 35 menit kita taping. Ini 54 nggak ngomong Milan nih. Milan nggak. Udah nggak usah. Kita lah. Nomor 8, peringkat 8, 9, malu. Is, sedih. Jupe juga merda kok. Peringkat 7 selisih. Males. Gua ntar diceramahin kayak si wasit tadi. Selisih 2 poin cuman kita. Milan. Nggak ada ya Ki. Sekarang udah beda ya, udah jauh ya. Apa? Ada lah beda satu kemenangan, kayaknya beda 3 poin ada. Astagfirullah, tengok. Milan masih ada tabungan 1 pertandingan. Tapi Serie A. lu kalau Milan masih nonton terus, Bang? Nonton. Sama Venezia sekarang aku nonton. Oh iya. Nonton Jai. Kemarin dia sering kan sama Indonesia ya. Ya, Lahopik marah-marah sama Jai. Aduh, keren itu. Beda 4, beda 5. Beda 5. Milan punya Satu match tapi. Nah, Iya. Memang menang satu match itu kan belum ya tentu udah lah. pastilah. Wasit bisa kita atur. Itu dah episode kita kali ini guys dengan tamu yang sudah ditunggu-tunggu semua orang. Mana ada yang nunggu? Siapa yang nunggu? Banyak lah. Aditya Harlan. Adit Harlan. Lebih muda. Masih lebih muda. Aditya Harlan. Bukti Ali Raja. Mungkin lagi gondrong. Botak Bang Bukti sekarang. Oh ya? Iya. Hah? Pucat. Enggak, bukannya gondrong. Pelatih kiper putri, timnas putri Bang Bukti Ali Raja. Sempat Botak di dia. Persita kan? Memang sempat pelatih Persita. Ngelatih kiper Dia Persita. gondrong kan tapi. Udah enggak, udah botak. Bang Kayak- Bukti pakai celana panjang terus. Pakai celana panjang. Kayak Budi ya. Iya. Oke guys. Tutup dulu ya. Tutup. Oke, itu kali ini episode kita. Sampai Katanya kan mau ada games. ada sih. Nggak jadi, gue mau closing udah 3 kali. Orang ini janji ada Nggak games. jadi loh. Ada dong. Closing dulu. Oke, itu dia tadi Nah, episode itulah. kita hari ini. Kita bakal ketemu lagi di episode selanjutnya dengan bintang-bintang tamu selanjutnya. Tulis aja di kolom komentar kalian mau ada siapa. Siapa? Oke. Tulis aja nanti kita Sampai ketemu di episode selanjutnya. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sometimes maybe good, sometimes maybe shit.